Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Ibu Muiz, belajar matematika lebih mudah. Dan adik-adik, kali ini akan kita lanjutkan pembahasannya, yaitu tentang pertidaksamaan linear satu variabel atau disingkat PTLSP, materi matematika kelas 7 bab 4 ya. Untuk itu jangan lupa ditekan tombol subscribe, like dan loncengnya, sehingga kalian tidak tertinggal informasi setiap video yang akan saya upload berikutnya. Dan jangan lupa share dan komennya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses. Terima kasih. Baik, kita masuk materi pembelajarannya. Nanti yang akan dibahas adalah ini. Kompetensi dasar yang akan kita capai sudah pernah kita singgung. Tujuan pelajarannya adalah baik, kita masuk kepada yang pertama, pengertian pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, dalam kehidupan sehari-hari tentu kalian pernah menjumpai kalimat-kalimat berikut ini. Berat badan Arman kurang dari 70 kg. Tinggi badan Joni 6 cm lebih dari tinggi badan Arif. Salah satu syarat menjadi anggota polisi adalah tinggi badannya tidak kurang dari 165 cm. Suatu kendaraan dapat mengangkut tidak lebih dari 50 orang. Nah, bagaimana menyatakan kalimat-kalimat tersebut ke dalam bentuk kalimat matematika? Untuk dapat menjawabnya, mari kita pelajari uraian berikut hingga selesai. Baik, kita bahas dulu kalimat terbuka yang menyatakan hubungan ketidaksamaan. Ini ya, ini dibaca kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan ya. Disebut pertidaksamaan ya. Jadi apa itu pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSP? Pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel dan berpangkat satu atau linear. Kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Dari pernyataan-pernyataan berikut, mana yang merupakan pertidaksamaan linear satu variabel dan mana yang bukan? Yang pertama, ini jelas ya, pertidaksamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena dia pertidaksamaan, berarti tandanya bukan sama dengan ya. Linear itu berpangkat satu, hurufnya atau variabelnya berpangkat satu tidak ditulis pangkatnya. Nah, dan satu variabel adalah satu jenis huruf. Di sini hanya satu jenis huruf, yaitu huruf X ya. Baik, ini bukan. Kenapa? Karena di sini ada huruf berpangkat 2, berarti dia tidak linear ya. Harus pangkat 1 linear. Kalau ini bukan. Kenapa? Karena di sini persamaan ya, ini sama dengan, sedangkan di sini pertidaksamaan. Ini bukan PTLSP. Ini juga bukan. Kenapa? Karena di sini ada dua jenis huruf. Di sini kan satu variabel ya, berarti satu jenis huruf. Di sini ada dua, berarti tidak memenuhi. Baik, jelas ya. Kita masuk yang berikutnya, menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Pengganti variabel dari suatu pertidaksamaan sehingga menjadi pernyataan yang benar disebut penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Di intinya apa? Dicari variabelnya berapa ya. Itu seperti itu namanya, mencari penyelesaian dari PTLSP. Oke. Mencari hurufnya. Ada 4 bentuk menyatakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel yang akan dipelajari, yaitu bisa dengan mendaftar anggota-anggotanya dengan garis bilangan, notasi interval, dan notasi pembentuk himpunan. Baik, untuk jelasnya, jadi kita lihat penjelasannya sedikit dulu ya. Perhatikan beberapa pertidaksamaan dan himpunan penyelesaiannya dalam bentuk garis bilangan. Nah, ini contohnya. X lebih dari -1. Ya, perhatikan. Berarti -1 ke kanan ya. Lebih dari -1. Bedakan dengan ini nanti. Nah, X lebih dari sama dengan -1. Ini bedanya apa? Oke, yang di sini bedanya
min satunya tidak diikutkan, ya. Ini tandanya bulatannya kosong. Nah di sini min satunya diikutkan karena di sini adalah sama dengan, ya, ada sama dengannya. Jelas ya, itu bedanya. Begitu juga yang lain. Kalau kurang dari berarti ke kiri arahnya, ya. Di sini kosong bulatannya, tidak ada sama dengan atau tidak diikutkan min satunya. Di sini sama kurang dari sama dengan, ke kiri arahnya, hanya bulatannya penuh, berarti min satunya ada sama dengannya, min diikutkan, ya. Jelas? Baik. Contoh soal nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 5 kurang dari sama dengan 7 dengan X anggota bilangan bulat dengan cara yang 4 tadi, ya. Baik, kita selesaikan dulu. Ini soalnya ini bisa pindah ruas saja supaya dapat variabelnya, ya. Kita mencari penyelesaiannya berarti mencari variabelnya begitu, mencari hurufnya, ya. Plus menyeberangi tanda ketidaksamaan berarti min, ya, pindah ruas. Oke, berarti 2 hasilnya. Nah inilah kita jabarkan dalam bentuk mendaftarkan anggotanya, berarti X kurang dari sama dengan 2. X nya anggota bilangan bulat, berarti bilangan bulat jawabannya. Kurang dari sama dengan 2 berarti dari 2, 1, 0, min 1 dan seterusnya. Ini banyak sekali, ya. Baik, dengan garis bilangan, kalau kurang dari tadi kan ke kiri, ya. Kalau ini 2-nya diikutkan, ada sama dengannya berarti bulatannya penuh. Jangan lupa, ya. Dari 2, 0, 1, 0 dan seterusnya. Ini, ya. Nah C, ini dengan notasi interval. Karena di sini tak terhingga banyaknya, maka di sini min tak hingga, kan min, ya. Min tak terhingga banyaknya, tapi di sini adalah batasnya 2. Oke. Dengan notasi bentuk himpunan seperti ini, himpunan penyelesaiannya X demikian rupa sehingga X kurang dari sama dengan 2. X anggota bilangan bulat, ya. Ini disalin saja dari sini, ditambah keterangan. Contoh nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4 dikalikan 3 min X kurang dari 4 dengan X anggota bilangan asli dengan cara 2 ini, ya. Baik, kita selesaikan dulu pertidaksamanya. Ini biasa kita kali ke dalam dengan cara pelangi. 4 dikali 3 12, 4 dikali min X min 4X. Pindah ruas, ya, supaya dapat hurufnya atau variabelnya. Ini harus pindah. Plus dibilangi sama dengan jadi min, ya. Oke, ini 4 min 12 adalah min 8. Ini kan perkalian, ya, min 4 dikali X artinya. Jadi lawan perkalian pembagian. Nah kok dibalik? Nah hati-hati. Untuk pertidaksamaan, jika sama-sama dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda ini atau pertidaksamaan harus dibalik, ya. Ininya seperti ini. Ini min dibagi min plus, ya. X lebih besar daripada 2. Lihat, X lebih dari 2 berarti 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Hati-hati di sini diminta bilangan asli, ya. Oke, bilangan asli ini. Diambil dengan notasi pembentuk himpunan. Ya sudah, kita taruh saja ini. Pindahkan ke sini. Ya, X demikian rupa sehingga X lebih dari 2 untuk X bilangan asli tadi, ya. Jelas? Baik. Contoh soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari 1/2 X plus 3 kurang dari sama dengan 1/5 X dengan X anggota bilangan bulat dengan cara mendaftar anggota-anggotanya. Kita selesaikan, ya. Nah ini yang menyulitkan adalah pecahan. Biar hilang pecahannya, kita kali dengan KPK dari penyebutnya. Penyebutnya 2 dan 5, KPK-nya adalah 10, ya. Kita kali dengan 10. Oke, sekarang kita lihat hasilnya dari mana ini. Setengah dikali 10, kan 10 yang coret. 10 bagi 2, 5, ya, 5X. Ada X-nya. 3 dikali 10, 30. 1/5 dikali 10, 5-nya coret, ya. Atau 10 dibagi 5 itu 2. Dicoret nanti. Masih ada X-nya 2X. Nah ini kalau seperti ini udah gampang. Nah ini pindah ruas saja supaya dapat X-nya. X-nya taruh sebelah kiri, ya. Ini harus jadi plus jadi min, ya. Ini
plus jadi min juga. Ini tinggal hitung 5x kurang 2x jadi 3x. Ya 3x ini tetap. Ini kan perkalian, lawannya bagi ya. Nah, jadi tapi ini tanda tidak dibalik. Kenapa? Karena dibagi dengan positif. Kalau dibagi negatif baru ya dibalik tadi ya. Baik. Dibagi positif kalau kali positif tidak dibalik ininya. Berarti min bagi plus adalah min ya. Jadi ini min 10 ya dibagi. Nah, dengan cara mendaftar anggotanya berarti x kurang dari sama dengan min 10 dengan min 10. Berarti min 11, min 12, min 13 dan seterusnya. Oke. Baik, kita akan membahas menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Pak Saipul akan membuat sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan panjang 8 meter dan lebar 2x min 3 meter dengan x bilang bulat. Luas kebun itu tidak lebih dari 40 meter persegi. Tentukan pertidaksamaan dari situasi tersebut. B. Tentukan ukuran luas kebun minimal yang dapat dibuat. Baik, kita jawab. Ini tadi panjang kebunnya 8 meter, lebarnya 2x min 3 meter. Ditanya tentukan pertidaksamaan ya dari situasi tersebut. Oke, kita tahu luasnya dikatakan tidak lebih dari 40 meter persegi. Yang namanya tidak lebih berarti boleh sama dengan 40, boleh kurang ya. Itu tidak lebih artinya. Tetapi tidak boleh lebih besar dari 40 kan, tidak lebih ya. Artinya boleh kurang dari, boleh sama dengan 40. Artinya pertidaksamaan yang pas adalah kurang dari sama dengan ya. Baik, pasti dipahami ya. Berarti luasnya itu apa? Panjang kali lebar kan, luas persegi panjang ya. Ini masih mengikuti. Panjangnya tadi 8 meter, lebarnya adalah 2x min 3. Kita kali ya. Nah, inilah bentuk pertidaksamaannya dari situasi tersebut. Bisa dipahami ya. Berikutnya yang ditanya adalah ukuran luas kebun minimal yang dapat dibuat. Tadi ini kita lanjutkan, kita cari dulu x-nya ya. Ini kali 8 kali 2x, 16x, 8 kali min 3 plus kali min ya, min 24. Min 24 pindah luas jadi plus 24. Ini tetap ya. Kita nyari x-nya. Ini tambah adalah 64 lawan kali bagi ya. Berarti x-nya adalah 64 dibagi 16 yaitu 4. Kita lihat. Ini yang mungkin adalah tidak mungkin 1. Kenapa? Kita tes saja. Kalau 4 bisa ya x-nya ya. 4 kali 2 itu 8 dikurang 3 itu 5. Masih bisa ya panjangnya. 3 juga 3 dikali 2 dikali 3. Kalau x-nya 3. Karena di x-nya kurang dari sama dengan 4, berarti bisa 2, 3, 4, bisa 1 ya, tapi 1 nggak mungkin. Nanti kita buktikan. Oke, kalau 3 2 kali 3 6 kurang 3 3. 2 kali 2 4 kurang 3 1. Kalau 1 x-nya berarti 2 dikali 1 2 dikurang 3 min 1 ya. Nggak mungkin panjang itu min, berarti tidak mungkin sampai 1. Apalagi 0 min 1, berarti sampai sini saja. Jelas ya. Nah, luas kebun minimal berarti ketika lebarnya ini minimal. Ya, kita lihat ini kan luasnya tadi panjang ini, lebarnya ini ya. Itu luas kebun minimal pada saat lebarnya terkecil ya. Itu pada saat x-nya 2 tadi. X-nya 2 kali 2 4 dikurang 3 1 kan. Nah, berarti lebarnya 1 nih. Ya, kalau yang ini aja besar. Jelas ya? Baik, jadi ini hasilnya 1 tadi. 8 kali 1 adalah 8. Bisa dipahami ya? Baik. Untuk lebih jelasnya kita latihan ya. Silakan
Kerjakan latihannya. Nomor 4. Ya, guru kamu bisa saja menggunakan soal yang berbeda untuk latihan. Selamat belajar, selamat berlatih. Semoga sehat dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.